Sudah. Oke, kita mulai dari awal ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kali ini kita akan membahas bab hiperbola. Apa itu bab hiperbola? Kita lanjutkan ya. Jadi, hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu. Nanti ini misalnya ada titik ya. Perbandingan terhadap titik tertentu. Nah, atau fokus dan suatu titik garis tertentu. Garis tetap, maksudnya gimana? Tetap sama dengan E, itu lebih besar daripada 1. Jadi kita simpulkan bahwa PF per PD itu sama dengan E, dan E lebih besar daripada 1, ya kan? PF per PD sama dengan E lebih besar daripada 1, maka bisa kita simpulkan bahwa PF itu tidak boleh sama dengan 0. Next. Nah, ini yang diketahui P aksen P proyeksi P pada D1. Jadi dia ini asal di sini. Ini P aksen ya. P aksen. Di sini berjelas P aksen ya. Nah, dengan P A ditambah A per E. Jadi di sini ada persamaan parabola dengan pusat MA, B. Ini pusatnya di sini ya. Nah, setelah itu MF1 ini adalah C, MV1 ini adalah A. Ya, kita bisa simpulkan bahwa A lebih kecil daripada C. Pada V1 pada hiperbola, maka V1 kan pada hiperbola, maka bisa disimpulkan V1 F1 itu per V1D. V1D itu mana ini? D itu di sini ya. Perpotongan sumbu. Jadi misalnya ada sumbu X, ini sumbu X. Ini perpotongan sumbu X dengan D. Ini D ya. Sama dengan E. Nah, di situ V1F1 kita dapatkan C min A kan. C dikurangi A. Kita dapatnya ini. Setelah itu A dikurangi MD. Nah, A dikurangi di V1D1 kan sini. Berarti A dikurangi MD. MD itu yang ini. Ini kan ini. Nah, lanjut kita operasikan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu pada hiperbola 2 juga seperti itu. V2F1 berarti V2 di sini. V2F1 berarti panjang segini toh. Berarti dia ini C ini kan segini. Itu A. Di situ ini segini itu C. Jadi A plus C. Nah, setelah itu A plus MD ya. A itu segini kan. Segini plus MD. Itu adalah V2 ke D. Jadi V2 ke D ini. Lanjut kita dapatkan C A M D. Lalu kita operasikan kita tambahkan C min A, yaitu C plus A sama dengan AE min EMD, yaitu AE plus EMD. Ini kita tambahkan eliminasi toh. Ini coret 2C sama dengan AE. Ini kita dapatkan E sama dengan AE. Next, nah ini kan sesuai ya, ini sama dengan AE. Jarak MD kita ketahui bahwa tadi apa? C plus A sama dengan AE plus EMD. Ini kan C AE kan, tambah A sama dengan AE plus EMD. Jadi kita coret-coret, kita dapatkan A sama dengan EMD. Maka A per E sama dengan MD. Ini. Nah, selanjutnya ini untuk titik fokusnya kan sesuai ya sama yang digambar tadi. Nah, persamaan direktifnya ini kayak gini. Persamaan direktif. Nah, kenapa? Karena dia kan nanti gini. Jadi dia nanti kalau kita hubungkan dia ini nanti nilai ke sini gitu. Nah, bagaimana ini kan horizontal. Maaf, ini vertikal. Jika kalau horizontal lagi gini.
Berarti Y sama dengan beta plus B per E, itu nanti. Lanjut. Dicari segitiga MV1T1, kita dapatkan gini toh. Nah, kalau dari gambar BM T1V1 T1 V1 M. Nah, di sini tuh ada lingkaran, guys. Ini tuh ada F1. Ini tuh lingkaran dia. Sehingga kita dapatkan bahwa MT1 itu sama dengan MF1, maka MT1 itu sama dengan MF1 adalah C. Gitu. Kita dapatkan T1V1 itu sama dengan B kuadrat kan. Oh ya, maaf, di sini tuh B, di sini tuh A. Kalau segini berarti C. Maka kita dapatkan ini juga C. Kita dapatkan bahwa B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat kan sama dengan, nah sedangkan kita dapatkan C itu sama dengan A kan, atau bisa kita tulis C sama dengan AE. Kalau kita kuadratkan di A kuadrat E kuadrat, nah kita dapatkan ini kita dapatkan, nah kita dapatkan ini, kita kuadrat kita keluarkan jadi seperti ini. Akan dicari persamaan di bawah dengan seperti di atas ya. Kita dapat persamaan ini. Misal titik P X, Y, P pada hiperbola yang berpusat di M, A, B dan P aksen adalah jarak P ke direktis D1 dengan P1 proyeksi pada P pada D1, maka tentu P aksen itu adalah A tambah A per E, YP, sehingga PF1 itu PF1 PP1 itu sama dengan PF1 PP sama dengan E. Tahu dari mana? Ini PF1, ini kan PF1 sama PP aksen sama dengan E toh. Nah, kita ketahui bahwa PF1 ini lebih panjang, jadi kita dapatkan PF1 tambah E PP. Nah, setelah itu kita dapatkan ini, lalu kita operasikan. Nah, ini sebenarnya ini hasilnya akar dia. Ini dia hasilnya akar. Dia hasilnya akar dari A plus C min XP. Kan dari XP dikurang, maaf, ini XF dikurangi XP toh. Plus ini beta kurangi YP gitu. Beta ini kan dari F1 kan tadi A plus Y min P gitu. Sama seperti ini juga. Sama. Jadi kita masukkan koordinatnya. Kita mencari jarak di antara dua titik. Maaf, bukan jarak. Ya panjang melalui dua titik. Sehingga kita dapatkan gini. Nah, setelah itu kita operasikan dia sedemikian hingga kita peroleh ini. Ini kita peroleh. Nah, lalu kita substitusi C sama dengan A per E. Nah, di sini kan yang ada C kan ini kan 2AC. Nah, jadi kan menjadi 2A itu. 2C kan, 2AC AE. Gitu. Nah, lanjut, habis itu kita operasikan sedemikian hingga kita temukan bahwa persamaannya itu menjadi seperti ini. Dari mana? Hasilnya dari sini dulu. Nah, dari sini kita sederhanakan, kedua ruas kita bagi B kuadrat. Ya, kita dapatkan XP min A, tadi ini alfa kuadrat. Alfa kuadrat. Habis itu ini kan dikali B kan. Ini berarti A kuadrat ditambah dikurangi YP min B kuadrat per B kuadrat kan, sama dengan 1 gitu. Nah, habis itu P dijalankan, ya jadinya seperti ini. Jadi persamaan hiperbola dengan pusat M A, B. X sedangkan parabola A, B.
panjang sumbu mayor 2A dan panjang sumbu minor 2B. Persamaan sumbu utama atau sumbu nyata adalah Y sama dengan beta. Sedangkan sumbu sekawan atau sumbu imajiner adalah X sama dengan alfa gitu ya. Ini tambah-tambahan persamaan direktrisnya kayak gini. Nilai eksentrisitasnya kan C per A. Persamaan direktrisnya ini kita dapatkan X sama dengan A tambah A per E. Nah, habis itu ini lattice spektrum, ini kita dapatkan ini. Panjang lattice spektrum ini. Lanjut. Persamaan parabola dengan pusat A, B. Ya ini sama kayak tadi ya. Untuk hiperbola berpusat di 0,0, sumbu utamanya yaitu ini. Kalau dia pusatnya, ini kita lanjut ke pusatnya ya. Kalau dia berpusat di 0,0, maka fokusnya itu ini. Ini fokusnya, ini V1 V2 nya yaitu puncak titiknya. Nah, ini untuk persamaannya, atau ini bisa kita gunakan ini juga. Lanjut, jika Y kuadrat per A kuadrat dengan 1 dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A, didapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hiperbola ini tidak memotong sumbu X, jadi dia tidak memotong sumbu X. Nilai eksentrisitasnya ini, persamaan direktrisnya ya ini. Berarti dia, oh ini berarti kalau Y di depan berarti dia horizontal. Jadi dia nanti bentuknya gini, straight. Nah gini. Misalnya kan 0,0, ini sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini kalau dia Y-nya di depan, beda sama yang di depan tadi. Kalau ini kan Y di depan toh, kalau X-nya di depan ya nanti jadinya seperti biasa gini. Ini jadinya gitu. Nah gini. Nah persamaan asintotnya ya kita pakai Y sama dengan X ini. Nah, kan ya sesuai keterangan tadi ini apa? Horizontal. Ini yang ini kalau di depan berarti vertikal. Selanjutnya, nah untuk hiperbola yang berpusat di 0,0 itu kita dapat membuatnya. Jadi persamaannya ini kan. Nah setelah itu kita misalkan dia Y sama dengan X plus P, ini kita kan garis yang diketahui gradiennya. Kita pakai gradien. Nah habis itu kita substitusikan seperti biasa, kita mencari A, B, C, sehingga kita cari diskriminan sama dengan 0. Nah kita dapatkan ini kan diskriminannya. Diskriminan kita dapatkan ini. Nah setelah itu persamaan garis singgung hiperbola diketahui gradiennya yang berpusat di M. Nah habis itu persamaannya kayak gini ya, sama kayak tadi ya teman-teman. Kita rubah aja. Tadi kan seperti ini, kita rubah aja seperti ini, tapi akarnya itu P. Dia akarnya P. Hingga kita dapatkan persamaan garis besarnya adalah ini. Nah untuk hiperbola yang berpusat di 0,0, ketika dia diketahui suatu titiknya, maka kita dapatkan ini kan rumusnya. Nah seperti ini. Setelah itu PXY ini kita masukkan, dia jadi seperti ini. Ingat ada X2 berarti ini milik P, ini milik P. Nah setelah itu T juga kita masukkan, sehingga kita dapatkan ini milik T, ini juga milik T. Nah setelah itu karena dia kan sama, kita masukkan eliminasi sedemikian hingga kita dapatkan rumusan ini. Oke. Lalu persamaan garis PT
kita dapatkan seperti ini. Ini persamaan garis PT. Persamaan garis PT. Ini kan. Ini persamaan garis PT. Ini kan kita dapatkan dari ini. Ini kita pindah. Ada yang kita pindah, sehingga kita dapatkan ini. Gitu. Y min Y1 sama dengan ini. Lalu kita operasikan. Nah, kita operasikan sehingga kita dapatkan ini. Nah, sedangkan kita ketahui ini itu sama dengan 1. Maka kita dapatkan X1X A Y1Y per B kuadrat 1. Lalu kita jalankan sehingga kita dapatkan rumus X ini misal titiknya P, mas ini kan titik T, A kuadrat min Y P Y YT Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, titik T adalah ini kan. Lalu kita dapatkan adalah persamaannya itu ini. Nah, di sini ada dua kondisi. Kalau hiperbolanya di M A, untuk hiperbola besar di M, ini kan garis ini, garis singgung. Maka kita dapatkan seperti ini. Tinggal kita tambahkan saja. Kita dapat seperti ini, lalu kita seperti lingkaran teman-teman. Jadi misal XA kuadrat, kalau kita garis singgungnya berarti X min XA dikali X1 min XA dikali A gitu. Kita dapatkan seperti ini. Ini untuk vertikal, ini untuk, lalu kita ini untuk horizontal. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.